Ketika mendengar kata tambang liar, banyak orang langsung membayangkan kerusakan hutan, sungai yang tercemar, lubang-lubang menganga di tanah, dan ancaman bagi lingkungan. Dan mereka tidak sepenuhnya salah. Tetapi pertanyaannya, pernahkah kita berhenti sejenak untuk melihat dari sisi yang lain? Pernahkah kita bertanya mengapa masyarakat tetap menambang meskipun mereka tahu pekerjaan itu berisiko dan sering dianggap melanggar aturan? Apakah mereka tidak peduli pada alam? Ataukah ada sesuatu yang lebih mendasar yang sedang mereka perjuangkan? Karena seringkali di balik setiap aktivitas tambang rakyat ada cerita yang jarang masuk ke dalam berita. Ada seorang ayah yang harus membayar biaya sekolah anaknya, ada seorang ibu yang harus membeli beras untuk keluarganya, ada keluarga yang hidup di daerah yang minim lapangan pekerjaan. Dan ketika pilihan pekerjaan hampir tidak ada, tambang menjadi satu-satunya jalan yang mereka lihat untuk bertahan hidup. Disinilah persoalan menjadi lebih rumit daripada sekadar benar atau salah. Karena bagi lingkungan, aktivitas itu mungkin merusak. Tetapi bagi sebagian masyarakat, aktivitas itu adalah sumber kehidupan. Lalu muncul pertanyaan lain. Mengapa negara melarang tambang rakyat, tetapi memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan besar? Bukankah perusahaan besar juga menggali tanah, membuka hutan, dan mengambil hasil bumi dalam jumlah yang jauh lebih besar? Pertanyaan ini sering muncul di tengah masyarakat, dan pertanyaan itu juga layak untuk didengarkan. Sebab keadilan bukan hanya tentang menegakkan aturan, tetapi juga tentang bagaimana aturan itu dipahami oleh mereka yang merasakan dampaknya. Banyak warga melihat alat berat milik perusahaan bekerja siang dan malam dengan izin resmi. Sementara ketika mereka menggali secara tradisional untuk mencari nafkah, mereka dianggap pelanggar hukum. Di mata mereka ada ketimpangan yang terasa sulit dipahami. Namun di sisi lain, kita juga harus jujur melihat kenyataan. Tidak semua perusahaan tambang sama. Ada perusahaan yang memang menjalankan kewajiban reklamasi, membayar pajak, dan diawasi oleh negara. Demikian pula dengan tambang rakyat. Dalam beberapa kasus, tambang liar juga menyebabkan longsor, pencemaran sungai, kerusakan hutan, bahkan memakan korban jiwa. Artinya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyalahkan satu pihak. Jika kita hanya melihat lingkungan, kita mungkin akan berkata, tutup semua tambang liar. Tetapi jika kita hanya melihat kebutuhan ekonomi masyarakat, kita mungkin akan berkata, biarkan mereka bekerja. Masalahnya, kedua jawaban itu sama-sama belum menyentuh akar persoalan. Karena akar persoalannya bukan hanya soal tambang, melainkan soal kesejahteraan. Ketika masyarakat memiliki pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup, dan peluang ekonomi yang nyata, sebagian besar orang sebenarnya tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka di lubang tambang. Mereka tidak bangun pagi dengan cita-cita merusak alam. Mereka hanya ingin hidup. Mereka hanya ingin keluarga mereka makan. Karena itu, solusi terbaik bukanlah memilih antara alam atau manusia. Kita membutuhkan keduanya. Alam harus dijaga, tetapi manusia juga harus bisa hidup dengan bermartabat. Mungkin titik temunya adalah bukan sekadar melarang, melainkan menata. Bukan sekadar menindak, melainkan membina. Tambang rakyat yang memang menjadi sumber penghidupan masyarakat dapat diarahkan menjadi aktivitas yang legal, teratur, aman, dan diawasi. Masyarakat diberi pendampingan, teknologi yang lebih ramah lingkungan, serta kewajiban untuk memulihkan lahan yang digunakan. Sementara, perusahaan besar juga harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi daerah
tempat mereka beroperasi. Bukan hanya keuntungan bagi pemilik modal saja, tetapi juga lapangan kerja, pembangunan daerah, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Karena jika masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya alam tetap miskin, sementara kekayaan alam terus diangkut keluar daerah, maka rasa ketidakadilan akan terus tumbuh. Dan selama ketidakadilan itu ada, konflik akan selalu muncul. Pada akhirnya, mungkin kita perlu berhenti melihat persoalan ini sebagai pertarungan antara pecinta lingkungan dan pencari nafkah. Karena keduanya sebenarnya sedang memperjuangkan sesuatu yang penting. Yang satu ingin menjaga bumi agar tetap lestari, yang satu ingin memastikan keluarganya tetap hidup. Dan dalam negara yang baik, keduanya tidak seharusnya dipaksa untuk saling mengalahkan. Sebab peradaban yang maju bukanlah ketika alam dikorbankan demi ekonomi, dan juga bukan ketika manusia dikorbankan demi aturan. Peradaban yang maju adalah ketika kita mampu menemukan jalan agar alam tetap terjaga, sementara rakyat tetap sejahtera. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan memilih satu pihak untuk dimenangkan, melainkan menemukan titik temu tempat keadilan bagi alam dan keadilan bagi manusia dapat berjalan beriringan.